Dan ini adalah sekali lagi galeri terbaru Tosan Aji Surabaya miliknya Pak Agus Kris. Ya, masih moblong-moblong, belum ditata. Oh, di sana juga ada ruangan. Ya, ada 2 pintu. Ya, ini dapurnya masih kotor teman-teman ya, masih belum ditata. Wih. Kemudian yang ini adalah pintu masuk ya, terbuat dari kayu ukiran ya, yang cukup mewah. Dan ini yang pintu samping ini adalah garasi kendaraannya miliknya Pak Agus. Kita intip. Ini adalah ruangan khusus miliknya Pak Agus Kris sekali lagi ya. Digunakan untuk menjamah si keris atau mencuci. Assalamualaikum. Rahayu Pak Suhu. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Pak Sinten? Pak Cipto. Pak Cipto. Keturunannya? Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro. Ya. Sedang ada di sini, luar biasa. Iya. Nggih Pak Agus. Nggih. Monggo dipun lanjut. Galeri barunya Pak Agus ini. Nggih. Luar biasa Pak, masalah megah dan sangat mewah ya. Terima kasih. Saya bangun rumah ini 90 minggu dan memakan biaya yang sangat besar. Tapi alhamdulillah saya bisa membangun rumah ini tanpa ada dusta. Jadi rumah ini tak bangun hasil menjual keris. Dananya murni dari jual keris. Ya. Oke. Mudah-mudahan Pak Agus adalah salah satu penjual keris terbaik di Indonesia. Alhamdulillah. Sampean belajarlah bersedekah. Baik. Saya tidak bicara agama, saya tidak bicara suku, saya tidak bicara aliran. Rubahlah sedekah, sudah. Maaf lu ya, kepada orang muslim saya minta maaf. Kalau sampean sering sembahyang, sering sholat, sering wirid masih melarat, sedekah. Terus saya pesan sama orang Kristen, ben minggu ben dinopo nanggone gereja sik melarat, sedekah. Sudah. Oke teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Ya, buat teman-teman semuanya, ini kita informasikan bahwa ini kita sedang berada di kawasan Medokan Ayu Utara, Surabaya Timur. Nah, ini kita berada di lokasi ya. Nah, yang di depan kita ini adalah kediamannya Pak Agus Kris yang baru. Wih, luar biasa ya. Nah, ini sudah ada plakatnya ya, Galeri Tosan Aji ya, jual beli keris, akik, permata, lukisan, barang-barang antik. Nah, sekali lagi tokonya berada di DTC Mall ya, lantai 3A. Dan ini adalah sekali lagi galeri terbaru Tosan Aji Surabaya miliknya Pak Agus Kris. Oke, kita akan tunjukkan beberapa fasilitas yang ada di dalamnya. Oke teman-teman ya, ini dari dalam kebetulan ada pertemuan ramah tamah ya, setelah tadi acara syukuran. Oke, kita langsung saja coba menyapa. Oke, assalamualaikum. Oke, Pak Sinten.
Pak Anto. Pak Anto. Nggih. Wardoyo. Pak Wardoyo, kakaknya Pak Agus. Nggih. Silakan, Pak. Tuh, nyala berarti bayi gimana? Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Pak Sinten? Pak Cipto. Pak Cipto. Keturunannya Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro. Iya. Sedang ada di sini, luar biasa. Iya. Nggih, Pak Gus. Monggo dipun lanjut. Nggih. Silakan. Jadi Suhu itu sama kenal itu. Nggih. Suhu terkenal ya. iya, pastinya. Nggih. Assalamualaikum. Rahayu, Pak. Pak Suhu sedang ada di sini. Nah, ini adalah anggota keluarga Pak Agus Kris ya, yang lagi ramah tamah di sini. Nggih, silakan dilanjut. Oke teman-teman ya, ini tadi baru saja dilaksanakan syukuran di kediamannya Pak Agus Kris, sekaligus ini adalah Galeri Tosan Aji yang berlokasi di Medayu Utara Gang 12. Oke. Ya ini ruangan khusus. Assalamualaikum. Ya. Ini adalah ruangan khusus miliknya Pak Agus Kris sekali lagi ya. Baru saja digunakan untuk menjamah si keris atau mencuci ya. Oh, ini masih kosong. Jadi Pak Agus Kris ini adalah salah satu kolektor keris terbanyak ya yang ada di Indonesia. Ini biasanya ditaruh rumah yang satunya, yang pertama ya. Biasanya full isinya, cuman ini masih belum ditata. Nah ini jagraknya mewah-mewah ya. Oke. Nah di sebelahnya ini ada etalase yang sudah dipenuhi oleh keris-keris ya. Ini hanya sebagian. Ya, tadi baru saja Pak Agus Kris melakukan penjamasan atau pencucian keris ya, salah satu keris ya. Oke. Ini adalah ruangan khusus, ada kamar mandinya ya. Ini pintunya seperti ini teman-teman ya, kita intip ya. Pintunya sliding ya. Lampunya mana lampunya nih? Ini nih ya, ini kita nyalakan ya. Wih, sini ya, super keren ya, masih baru ya. Wih, ini ya. Nah, seperti ini ada pintunya, sekaligus jadi kaca cermin ya, sekali lagi sliding. Wis ya, luar biasa. Oke, kita tutup lagi. Iya, seperti ini. Ya, pintu jadi cermin ya. Pintunya kamar mandi. Oh. Oke. Ya, kita matikan lagi. Oke. Niki alat terapi tak Pak? Iya. Alat terapi duduk ini, oh, masih belum dibuka ini teman-teman ya, besar sekali.
ini dapurnya. Ya, masih kotor teman-teman ya, masih belum ditata. Wis. Oke. Nah, di sana juga ada ruangannya, kamar mandi. Ya, kita belum tahu ruangan apa yang di dalam ini. Kemudian, nah, yang di pojok sana ini ada apa ya? Air mancur, kolam ya, tapi belum diaktifkan. Lho niki mangke rencananya kolam ta Pak Dian? Dulu rencananya kolam renang. Rencananya kolam renang. Oh, kolam renang ya. Akhirnya sementara dipakai duduk-duduk. Nah, yang ini tampilan ruang depan teras ya. Nah, di sana ada figura yang terbuat dari lukisan ya. Lukisan yang berfilosofi. Kemudian di sini juga ada ya. Ini juga berfilosofi ya. Menunjukkan para petani yang ada di sawah yang lagi panen ya. Dan ini kita tunjukkan ya. Ini asli cat. Ya. Jadi bukan gambar digital, cat. Ada pori-porinya ya. Nah, seperti ini. Ini pelukisnya. Oke, Rindra 2018 ya. Oke. Kemudian yang ini adalah pintu masuk ya, semacam pintu gerbang terbuat dari kayu ukiran ya, yang cukup mewah ya, seperti ini teksturnya ya, dari kayu jati ini kayaknya ya, teksturnya seperti ini. Oke. Dalamnya seperti ini. Oke. Kemudian di sini juga ada lukisan lagi ya, yang menggambarkan para petani yang lagi panen. Ya, kehidupan zaman dahulu kala. Kemudian yang di sisi sebelahnya ini juga ada ya, menggambarkan beberapa wanita gitu ya. Ini juga lukisan cat manual lawasan ya. Oke. Nah, kemudian di sini juga ada ini yang sudah pernah kita tampilkan di galeri ya. Sekarang ada di sini. Kemudian di sebelahnya lagi ya, ini juga lukisan cat ya, manual, menggambarkan para pedagang zaman dahulu kala ya. Oke, semua figura yang ditempelkan di sini adalah lawasan atau kuno ya, ada filosofinya. Oke, ini jadi tampilan dari dalamnya seperti ini ya. Oke. Wis ya, ukiran kayu jati ya, seperti ini. Oke, ini temboknya bermotif seperti jari ya, dari keramik. Nah, seperti ini. Jadi bukan cat ya, asli dari batu alam. Oke, kemudian di sana juga sama ya. Dan ini yang pintu samping ini adalah garasi kendaraannya miliknya Pak Agus. Kita intip.
Ya, ada mobil BMW ya 520i. Dan di belakangnya ini ada banner ya, bertuliskan Agus Kris Surabaya, Galeri Tosan Aji ya. Nah, ini nomor kontak personnya Pak Agus, selalu dicantum di mana-mana. Selain di Google, di search ini mudah sekali ya, atau catat nomor ini. Nah, kemudian di sini juga ada figura lagi ya. Ini juga cat manual ya. Pelukisnya ada tulisan namanya Agus R gitu ya. Oke. Kemudian di sisi sini juga ada. Nah, ini juga lukisan ya. Pelukisnya namanya Sulit. Ada tulisan men gitu ya, bergambar macan putih loreng. Wih, luar biasa. Oke. Ini teman-teman ya, kita tunjukkan sekilas bahwa rumah ini adalah rumah yang baru ditempati gitu ya, sekaligus dijadikan galerinya. Dan ini kita informasikan masih belum ditata dengan rapi, cuma ini kita menunjukkan sekilas-sekilas ya. Nah, ini adalah tangga menuju ke lantai atas ya. Seperti ini. Oke teman-teman ya, kita akan naik ke lantai 2. Ya, ini karena tempatnya masih belum bersih semua gitu ya. Masih banyak peralatan-peralatan ya. Ini lantai 2. Sekali lagi, ini ada 2 ruangan ya, cukup besar. Kemudian ini pintu luar, coba kita intip. Cuman ini silau ya. Sekali lagi, ini lantai 2. Ya, ini jalan depan. Lokasi di perumahan Medoan Ayu Utara. Oke, kita lanjut. Ini masih ada lantai 1 lagi ya ke atas. Nanti kita akan naik. Ya, masih moblong-moblong, belum ditata. Di sana juga ada ruangan ya, ada 2 pintu ya. Ini masih kosong. Yang bagian atas sudah rampung semua dan cukup mewah ya. Ini tampilan dari atas. Nah, ini tadi ada kolam ikan yang belum jadi ya, kelihatan dari sini. Oke, kita akan naik ke atas lagi. Dan kelihatannya sih belum ada apa-apanya ya yang di atas. Jadi 3 lantai. Wih.
ada gentong air. Wih, masih ngoblong-ngoblong ya. Nah ini sebelah. Oke. Kemungkinan ini rencananya akan dipakai untuk menggembleng ya, atau pendidikan spiritual dari Pak Agus Kris ya. Wih, lantainya panas, nggak pakai alas. Nah ini, nah, di sana ada tempat untuk seperti santai-santai gitu ya, untuk seperti pendopo atau gimana ya, seperti itu. Belum rampung, masih banyak peralatan yang belum dibersihkan ya. Sekali lagi, ini adalah galeri yang baru ya, dari Tosan Aji Surabaya, miliknya Pak Agus Kris. Oke, sekilas kita tunjukkan seperti ini. Kita akan kembali ke lantai bawah. Iya, sekali lagi ini adalah galerinya Pak Agus Kris ya, rumah sekaligus galeri Tosan Aji yang berlokasi di Medokan Ayu Utara atau Medayu Utara, Gang 12 ya. Nomornya tadi berapa ya, lupa, nanti kita tanyakan lagi ke Pak Agus. Ya, masih 90%-an lah. Nah ini baru saja diadakan acara syukuran ya. Oke. Galeri barunya Pak Agus ini luar biasa Pak, masalah megah dan sangat mewah ya. Terima kasih. Saya bangun rumah ini 90 minggu. 90 Ya minggu. berarti 2 tahun kurang lah. Gitu ya. 2 tahun kurang. 2 tahun kurang. 2 tahun. Jadi saya juga bersyukur rumah ini walaupun belum 100% tapi sudah bisa saya tepati. Iya, iya. Dan memakan biaya yang sangat besar. Sangat besar. Bagi saya itu sangat besar. Tapi alhamdulillah saya bisa membangun rumah ini tanpa ada dusta. Luar biasa. Tanpa ada uang haram. Jadi rumah ini tak bangun hasil menjual keris. Hasil menjual keris. Menjual keris. Dan saya tidak ada dusta. Maksudnya itu keramik, besi, semen, tenaga kerja yang belum saya bayar tidak ada. Oke. Kalau memang ada orang yang belum saya bayar, tak ganti 30 kali lipat. Umpamanya ada keramik yang belum saya bayar, datang tak bayar 30 kali lipat. Ada tukang atau pembantu yang belum tak bayar, tak ganti 30 kali lipat. Tapi uang saya dibawa tukang sama pembantu banyak. Wah. Banyak. Tapi kalau saya tidak ada. Demi Allah, demi Rasulullah, demi jagat saya sini, saya ngomong benar. Jadi dananya murni dari jual keris. Ya. Oke. Mudah-mudahan Pak Agus adalah salah satu penjual keris terbaik di Indonesia. Alhamdulillah. Ya saya akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada semua orang sebetulnya. Tidak pedagang keris tok, pedagang apapun. Berbuatlah kejujuran. Baik. Karena kejujuran akan membuahkan suatu kebaikan. Kejujuran akan magnet, mempermudah menarik rezeki. Baik. Kalau ada orang tidak jujur, hidupnya enak, bohong. Oke. Orang sering memfitnah orang,
Orang sering utang ndak balik terus hidupnya enak, bohong. Tak jawab bohong. Baik. Ya, gak ada kamusnya. Jadi begini, saya ini tetap galeri saya ada di DTC Wonokromo, Nggih. ada di rumahnya ibu saya, Nggih. ada di sini. Cuma karena saya ini membagi waktunya kan kadang-kala bingung ya, kalau Iya. 3 tempat ya. Nggih. Ya jadi mungkin galerinya di rumah Medayu sama di DTC. Kalau di rumahnya ibu saya mungkin sudah tak Diboyong nanti ke sini. Tak boyong ke sini aja. Baik. Karena saya tidak bisa bagi waktu kalau 3 tempat. Tapi kalau 2 tempat kan DTC jamnya jam 10 sampai jam 5 saya di sana. Nggih. Setelah itu saya di sini kan begitu. Nggih sami kali sebelumnya. Ya, Cuma seperti di beda rumah. tempat. Iya. Dan di sini lebih besar. Alhamdulillah saya bisa bangun rumah ini berkat doanya Ya. teman-teman, doanya para pemirsa, Baik. doanya semua orang-orang yang baik. Karena sampean mendoakan kebaikan saya pun juga mendoakan kebaikan ke sampean. Dan sampean mendoakan kebaikan saya, sampean akan mendapatkan magnet kebaikan. Amin. Karena doa itu akan kembali lagi kepada yang mendoakan kebaikan. Baik. Makanya hidup itu berbaik-baiklah. Saling. Kejujuran itu penting. Marilah otak itu dirubah. Coba sampean dulu itu hidupnya susah itu kena apa? Ya, membuat kesalahan apa? Tapi lek sampean rubah mulai detik ini, sampean mikir kebaikan, sampean kejujuran, sampean bantu orang, sampean sedekah, insya Allah sampean akan didekati rezeki. Selain galeri yang terbaru ini, mungkin untuk kedepannya ada rencana bikin program apa? Ya, kalau mungkin kedepannya saya tetap memperbesar DTC sama sini, tapi kalaupun Allah memberi jalan yang lebih, ya saya serahkan aja kepada Sang Pencipta. Oke. Ya mungkin kalau nanti saya harus ke Jakarta buka galeri di sana, mungkin ya, karena itu semuanya yang membuat skenario Sang Pencipta. Baik. Saya ini hanya hamba Allah yang bisa menjalani kebaikan-kebaikan aja. Nggih. Mudah-mudahan diberikan kemampuan lebih ya Pak ya. Amin, amin, Ya, amin. masih berarti punya keinginan buka galeri baru di Jakarta ya Pak ya? Kemungkinan karena banyak teman-teman ini menawari, Rekomendasikan ya Pak ya. menawari. Nggih. Mas aku saya di Jakarta. Iya, sudah wayahe memang Pak. Di sana nggone duit gede jadi. Nggih. Seharusnya memang Ya. begitu. Sebetulnya saya ya uang itu ya perlu ya enggak sebetulnya. Sebetulnya. Ya. Tapi kok ternyata mempunyai uang banyak kok enak gitu loh. Iya, ya Ya perlu. dulu itu saya enggak terlalu memikirkan uang. Ternyata hidup punya uang itu enak ya. Ya perlulah Pak. Ya dulu tuh saya itu hidup itu maunya sederhana ya, maunya ya. Ternyata kok Allah memberikan jalan lain ya tak terima aja. Baik. Saya mempunyai tip atau ilmu kepada para penonton, pada manusia seluruh Indonesia dunia. Sampean belajarlah bersedekah. Baik. Saya tidak bicara agama, saya tidak bicara suku, saya tidak bicara aliran. Rubahlah sedekah, sudah. Contoh, orang Islam banyak di musola, di masjid, yang melarat banyak karena sedekahnya kurang. Maaf lo ya, kepada orang Muslim saya minta maaf. Kalau sampean sering sembahyang, sering sholat, sering wirid masih melarat, sedekah. Sudah sedekah sekarang. Terus saya pesan sama orang Kristen, ben minggu ben dinopo nanggone gereja sik melarat, sedekah. Sudah. Kuncinya di sedekah. Untuk semua nih Pak nggih. Iya, sudah bersedekah sampean. Baik. Sampean Konghucu, aliran nopo, Buddha, Hindu, terserah lek sik melarat. Ya, rubahan sedekah. Wis kuncinya itu sedekah. Terus berbaik hati kepada orang. Ya ojo ngrasani uang, ojo ngelek-ngelekno uang gitu loh. Wis pikiran positif aja. Positive thinking. Iya wis, positif. Wajah dirubah, jangan cemberut ae guyu ae, tapi yo jangan setiap yang guyu ya. Pokoknya ketemu orang ya tersenyumlah, Yang menyenangkan. apa gitulah. Ya, belajarlah itulah. Karena itu semuanya akan membawa suatu energi magnet menarik rezeki. Baik. Karena sampean sorry sembuhyang wirid ngwetu sik melarat wis sedekah. Sampean nang gone gereja nangis-nangis
Sik melarat, sedekah sudah, wis. Baik, baik. Sedekah sudah. Sesederhana itu ya Pak ya. Iya, sedekah. Karena saya mengalami bersedekah air, ya kecil-kecilan dulu lah, ya toh. Bersedekah kebaikan, bersedekah omongan yang baik, ya toh. Itu salah satu sedekah untuk menarik rezeki. Baik. Terus kalau kita punya uang, ya, ini demi Allah ya, demi Rasulullah. Saya itu tidak punya tabungan, tidak punya saldo, punya uang 50.000. Pergi ke toko, di tengah jalan ada orang, kasihan. Ya. Ya, tak belikan mangan, tak belikan minum. Ya, katakanlah 20.000, Nggih. tinggal 30.000. Berjalan lagi ada orang lagi, yang sehingga tak belikan lagi 25.000, tinggal 5.000. Ya, ini kalau saya buat parkir nggak cukup ini. Iya. Ya. Terus ada orang lagi, tak kasih lagi, habis. Pergi ke toko nggak bawa duit, Sampai. parkir, jadi nggak dikasih karcis karena nggak bayar, Walah. nggak bayar ya toh. Iya. Tapi saya kan tahu, pegawainya kan tahu, Iya. masuk, Mas nanti tak bayar. Nah, saya ini karena merasa tidak punya duit, wah puasa ini saya ini ya, Iya, iya. wis puasa, ya Allah, wis tak puasa ya wis, puasa lah. Jam 12 siang ada rezeki Mas. Oke. Berarti saya tidak jadi puasa, makan saya, ya, karena ada rezeki. Seperti itu Mas. Nggak tahu ya, saya ketahui utuhnya itu tak buat makan, tak kasih orang, tak kasih orang, tak kasih orang habis. Ya. Tapi nggak semua orang bisa seperti itu. Tapi ya, Pak? alhamdulillah diganti sama Allah. Ya itu akhirnya saya nggak pernah hitung-hitungan sama Sang Pencipta. Wis pokoknya wis sedekah, sedekah, sedekah. Maaf ya, saya tidak riak ya. Saya setiap hari Senin sama Kamis saya bersedekah kepada anak-anak ngaji itu tak kasih makan. Dan yang punya yayasan ini mengundang saya. Baik. Pak Agus, anak-anak yatim dan anak-anak ngaji ini kepingin kenal sama sampean. Oh, enggak perlu, enggak usah. Enggak perlu Bapak Ibu, enggak perlu saya. Biarlah saya sama Allah aja yang tahu. Demi Allah ini saya ngomong. Nggih, nggih. Saya diundang, saya enggak mau. Orang ini enggak tahu siapa saya karena saya memberikan ini lewat orang. Sudah ini kasih no ini. Jadi dari belakang layar gitu ya Pak ya. Iya, saya enggak mau. Ini loh saya enggak. Ya maaf itu ya kepada teman-teman. Bukannya saya ini sombong loh, enggak. Dan saya kalau mengaudit pengeluaran saya pusing ya. Seorang pedagang keris bisa pengeluaran satu bulan ini puluhan juta. Waduh, pusing saya, bener pusing. Tapi saya kok mampu, ya itulah kebesaran Allah. Makanya saya ngomong sama sampean semuanya, bersedekahlah. Bener ya. Kalau sama nanti bersedekah masih melarat datang, wis tak ganti sama saya. Iya, iya. Jadi Bener, simpel itu ya. Jadi Pak Agus ini nggak punya bagian administrasi, mengalir aja seperti itu ya Pak ya. Ya itu tadi saya berpengalaman uang kecil dulu sedekah itu ternyata Allah membalas secepat itu. Dan membalasnya itu berlipat-lipat gitu loh. Baik. Ya, Luar biasa. makanya itu saya akhirnya tidak mau hitung-hitungan sama Allah. Wes, maaf ya, kalau ke masjid ya, saya maaf ini ya, bukannya saya memberi ketumbang ini uang yang terbesar, bukan yang terkecil. Kalau ada, ya maaf ya, kalau ada orang masih hitung-hitungan sama Allah, oh sikir sing 2.000 hai, Allah ya hitung-hitungan be kita akhirnya. Coba nduk dompet sing paling gede 100 ya lebokno 100. 100. Nah, akhirnya Allah itu ya akan melipatkan ganda. Makanya ada surat itu, enggak tahu surat apa ya. Karena saya enggak begitu hafal, bahwa Allah akan mengganti melipat gandakan apa yang kamu sedekahkan. Iya, itu sudah berkali-kali Nah, ya disampaikan. itu di situ. Makanya saya kalau ke masjid ya sedekah sing paling gede. Yang paling Sedekah nilainya sing paling besar. gede. Iya. Wih. Karena ya itu saya sudah merasakan kenikmatan, sudah merasakan bahwa Allah itu akan melipat gandakan ya itu tadi. Baik, baik. Makanya ya itu tadi saya pesan kepada semua manusia ya. Kalau hidupmu masih melarat, bersedekahlah, sudahlah, wis. Bersedekahlah, wis. Itu kuncinya. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat kita semuanya ya. Ternyata apa yang dilakukan Pak Agus salah satunya adalah ketika bersedekah, nilai yang terbesar
diutamakan ya Pak ya. Ya itu tadi, Oke. ya rubahlah, bersedekah. Cuma ya itu tadi bersedekah terus ya harus punya pikiran yang baik, positif. Utang yo selesaikan gitu loh. Jadi ojo akhirnya mensengsarakan orang. Baik. Judulnya itu bantulah orang yang menderita. Ya termasuk sedekah tadi. Kalau punya utang yo selesaikan lah. Baik. Lebih baik sampai ndak punya mobil, ndak punya sepeda motor, tapi sama ndak punya utang. Daripada sama punya mobil, punya sepeda motor, tapi sama punya utang sama orang. Ya. Kalau sama bank itu hak sampean, ndak apa-apa, ya toh. Tapi lek sama orang itu berarti ada yang tersakiti gitu loh. Kalau bank kan ndak tersakiti, dia punya sistem. Iya. Dia punya prosedur, punya aturan. Tapi lek sama orang kan, umpamanya saya pinjam sama ndak tak balik, no kan sama mesti batin saya. Iya. Betul. Mendoakan saya jelek pastilah. Makanya itu ya toh. Baik. Tapi kalau saya barang saya dibawa orang lari-lari sudah tak lupakan sama saya. Makanya ada orang punya utang saya ini nomornya tak hapusi semuanya. Karena apa? Biar saya ndak menagih. Kalau saya nagih kan berarti hati saya masih ada need ya. Iya. Masih Ada need untuk emosi. ya ada need masih sakit hati. Iya. Kalau saya ndak wis tak hapusi semuanya. Berarti Jadi langsung- yang bawa keris saya, bawa uang saya, bawa barang saya, nipu saya tak hapus semuanya. Oke. Biar saya ndak mikir. Karena orang itu membohongi saya, bawa uang saya, bawa barang, itu sama penyakitku itu dibawa. Makanya alhamdulillah saya umur 60 tahun masih sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Masih mampu berlari, Ya. ya. Masih mampu sembarang kalir. Seperti bukan usia 60 Pak. Lah itu alhamdulillah tak saya syukuri ya. Dan bersedekah itu bisa membuat awet nom. Awet Satu. muda. Kedua bisa panjang umur. Dan itu ya saya tambahi ya, bersedekah adalah untuk menarik magnet rezeki. Baik. Kedua panjang umur, sehat walafiat, awet muda. Wis, sama lihat orang kalau tua awet muda pasti dia bersedekah. Baik. Jawabnya pasti. Sama lihat aja lah. Oke. Makanya saya tidak mau sekarang itu mengolok-olok orang, ya sudah lama lah. Makanya ya itu alhamdulillah saya tidak mau, tak biarin. Saya dicemooh tetangga silakan. Saya dihina silakan. Tapi ya gitu, sekarang saya lewat pakai Mercy gitu ya orang-orang bingung. Saya lewat pakai BMW bingung. Iya. Saya lewat pakai Jaguar bingung, Kan ada film saya mobilku tak shootingi semuanya. Iya, ini nanti juga. Ya sebetulnya itu ndak pamer ya. Iya. Biar yang ngolok-ngolok saya itu biar adem panas gitu. Ya untuk motivasi juga. Iya, biar adem panas. Gitu. Supaya semangat Pak. Iya, biar rubahlah. Iya. Rubahlah mindsetmu, rubahlah pikiranmu, rubahlah otakmu yang jelek-jelek itu loh. Baiklah. Biar kamu juga bisa beli Mercy, bisa beli BMW, bisa beli Jaguar, bisa bangun rumah sebagus ini. Baik. Iya toh? Oke, luar biasa. Salah satunya cukup sederhana ya. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Agus ini untuk semuanya ya Pak ya. Semua orang yang ada di Semuanya. dunia ini. Meskipun nggak jualan keris, ini berlaku untuk Semuanya, walaupun pedagang kerupuk, walaupun pedagang lombok, berbuat kejujuran. Baik. Terus pedagang buah-buahan itu penting loh. Buah-buahan ini ya, ada orang milih ditimbang, ya sudah kasihkan, jangan diganti yang bosok. Ada orang seperti itu, jangan. Iya. Rubahlah. Jadi ada orang milih baik-baik ini ya, nanti diganti yang bosok. Jangan. Karena sampean akan mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Kayak saya, ada orang nyuci keris umpamanya. Ada ininya berlian, ya tetap tak kembalikan berlian. Ada ininya emas, ya tetap tak kembalikan. Saya tidak mau ganti. Gitu ya. Saya tidak mau ingin memiliki. Tapi kalau pernah nawar, iya, Pak ini tidak dijual tak belinya Pak. Oke. Kalau memang ada orangnya butuh uang, ya tak beli. Tapi saya ingin membohongi, tidak mau saya. Oke.
Tapi kalau saya, oh ini barang mahal gitu umpamanya, ya orangnya tak ajak baik-baikan, Pak, apa enggak dijual, Pak? Kalau mau dijual saya beli, Pak. Oke Pak Agus sekian, ya tak beli sama saya. Kalau kemahalan ya tak tawar. Iya, iya, iya. Karena saya pedagang kan begitu. Asalkan sepakat. Ya. Oke. Tapi kalau ada keris yang bener-bener top markotop, rumah pun lu tak tukarno mau saya. Mercy, BMW tak tukarno mau saya. Loh, kemarin kan ada Solunaku itu sudah tak tukarno keris ya, maaf. Oh, yang ya. Soluna itu sudah tak tukarno keris. Masalah. Terus Jaguar sudah tak tukarno keris. Jaguar. Tinggal 2 jadi. Iya, Tinggal Mercy sama BMW, oh sama Jazz. Oh, sama Jazz. Jazz, cuma Jazznya kan dipakai saudara ya. Iya, iya. Jazznya dipakai saudara, makanya kadang-kala saya enggak pakai. Ya tapi ya gimana lagi, memang itu ya saya itu sebetulnya enggak sakit hati, cuma kupingku kok panas gitu loh. Gitu ya. Saya itu dina orang itu ya kadang-kala itu enggak mau tak ladeni. Gimana diladeni itu ya gimana ya toh. Ya kadang-kala saya bawa mobil jelek itu ya dinyek. Ya makanya ya saya yang ya pasti maaf aja. Sebelumnya belajar dari pengalaman. Iya, sebetulnya saya itu enggak mau pamer, tapi yo dihina itu yo sakit. Kuping saya itu lupa panas ya kadang-kala. Oh gitu ya Pak ya. Iya, ya akhirnya yo Allah memberikan rezeki ya toh. Ada orang tukar keris, Mas Agus BMW ku tak tukar no keris ya, monggo. Mas Agus Jaguar ku tak tukar no keris, monggo. Tapi itu pun juga tak tukar no lagi. Iya, iya, iya. Ini BMW sama Mercy ini kalau ada orang bawa keris bagus, tukar keris. Masalah. Rumahku ini ada orang yang punya keris top markotop, mau tukar, monggo. Ini Gitu. Jadi saya itu orangnya, iya saya itu orangnya melihat barang keindahan, wah wis monggo. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Agus ini ya, rumah yang dijadikan galeri sekaligus yang baru ditempati ini siap untuk dibarterkan. Monggo silakan. Tapi bener-bener keris ini top markotop. Top markotop. Dan Pak Agus pasti tahu nggih. Oh iya, tahu persis. Tahu persis saya. Iya. Topnya iya. bagaimana saya tahu persis. Paling tidak ini bisa menyemangati para kolektor di luar sana ya Pak ya. Para manusia yang ingin punya rumah, monggo. Ini siap. Iya. Rumah Ready loh ini. Rumahnya ya alhamdulillah ya lumayan lah. Nggak lumayan lagi. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemirsa, kepada manusia-manusia semuanya yang melihat film ini. Dan saya mengucapkan kepada Mas Abdul, saya terima kasih. Dan saya minta maaf kepada semuanya. Saya doakan diberi kesehatan, Amin. diberi keselamatan, Amin. diberi kerezekian, Amin. diberi panjang umur, Amin. diberi tambah sukses. Amin. Dan kalau ada yang sakit, supaya sakitnya diangkat sama Allah, diberi kesembuhan. Amin. Makanya saya pesen, berbuatlah kebaikan positif sama Sang Pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih.